Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, bagi yang saat ini di antara kita semua alhamdulillah telah memiliki rumah, maka rumah kita ini merupakan sebuah tempat yang sangat berharga bagi kita sebagai umat muslim, tempat di mana kita bisa mencari perlindungan. Lebih dari sekedar rumah sebagai tempat tinggal, namun rumah juga sebagai tempat untuk menjalankan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu diharapkan bahwa rumah yang kita tempati selalu mendapatkan berkah dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, rumah yang bersih dan suci juga akan menjadi tempat kediaman para malaikat yang selalu mendoakan para penghuninya dengan doa-doa kebaikan dan memohonkan ampunan atas dosa-dosa penghuninya. Namun ternyata ada beberapa ciri-ciri rumah di mana rumah tersebut tidak akan pernah dikunjungi oleh malaikat kecuali malaikat maut tentunya. Apa saja ciri-ciri tersebut? Yang pertama, rumah dengan lukisan dan patung. Malaikat tidak akan mengunjungi rumah yang terdapat lukisan dan patung yang menyerupai manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Talhah radhiyallahu an, beliau bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Lukisan yang dimaksud adalah yang menyerupai makhluk hidup seperti manusia dan binatang, baik dijadikan lukisan ataupun foto. Adapun pohon dan batu atau benda mati lainnya tidak dilarang. Adapun mengenai gambar yang dilukis di atas kanvas, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an menegaskan pendapat yang mengatakan bahwa gambar tersebut utuh dan jelas bentuknya, oleh karenanya menjadi haram. Namun jika dipotong kepala dari gambar tersebut atau dipisahkan bagian tubuhnya, hal tersebut diperbolehkan. Imam Nawawi menjelaskan pendapat para ulama, faktor yang menyebabkan mereka para malaikat enggan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya karena membuat dan menyimpan gambar adalah perbuatan maksiat, tercela, dan mencoba menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika di antara gambar-gambar tersebut ada yang dijadikan sesembahan atau berhala sehingga menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri yang kedua, rumah dengan anjing di dalamnya. Malaikat tidak akan mendatangi rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Hal ini disebabkan air liur anjing yang dianggap najis dan ada larangan syariat memelihara anjing. Maka malaikat pun enggan untuk masuk ke dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang malaikat Jibril yang tidak masuk ke dalam rumah sebab ada seekor anjing.
Hadis tersebut diriwayatkan dari Tolhah Al-Ansari. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Muttafaq alaih. Selain itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu telah mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba, ia pun tidak datang. Maka sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah pun bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aisyah pun menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Hadis riwayat Muslim. Meski demikian, malaikat dapat datang ke rumah yang terdapat anjing tetapi berada di luar. Contohnya anjing pemburu, anjing yang ditugasi untuk menjaga sawah dan ladang, serta hewan ternak, dan juga anjing penjaga. Lalu ciri yang ketiga, rumah yang dipenuhi suara musik. Malaikat tidak menyukai rumah yang disetel musik ataupun suara nyanyian, terutama musik yang dapat mengundang maksiat dan dosa. Ibnu Abbas menerangkan tentang Quran surat Al-Isra ayat 64, bahwa suara setan adalah lagu, seruling, dan perkataan yang sia-sia. Pendapat ini juga menegaskan bahwa apabila rumah yang berisi pertengkaran, ucapan kotor, dan juga makian, maka rumah tersebut termasuk rumah yang dihiasi oleh suara setan. Oleh karena itu, rumah harus dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dikumandangkan azan, dan juga diperdengarkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya malaikat akan mengunjungi rumah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah atau Al-Quran dan juga mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, rumah yang kotor dan bau. Malaikat tidak menyukai rumah yang kotor dan bau busuk. Sebaliknya malaikat akan mendatangi rumah yang baunya harum dan juga bersih. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pastikan supaya rumah kita senantiasa terjaga kebersihannya, sehingga jangan sampai kita malas membersihkan rumah, sehingga rumah kita menjadi terlihat kotor dan berbau tidak sedap. Ciri yang kelima, rumah yang penghuninya tidak pernah sedekah. Rumah yang ditempati oleh orang yang pelit, maka akan terlihat seperti kusam, dan malaikat tidak akan suka dengan orang yang seperti ini, karena Allah saja memiliki sifat pengasih dan sangat membenci sifat pelit. Allah juga Maha Pemberi rezeki untuk semua makhluknya dan telah memberi semua tentang kehidupan untuk semua manusia tanpa minta balasan sedikit pun. Artinya, Allah tidak suka dengan makhluk yang bernama manusia ini jika ia adalah manusia yang suka menahan hartanya untuk orang yang lebih membutuhkan. Demikianlah beberapa ciri yang melekat pada rumah yang tidak akan dikunjungi oleh malaikat rahmat. Meskipun masih banyak
hal-hal lain yang juga bisa menjadi penyebab para malaikat ini menjauh dan tidak mau mendekat sejengkal pun dari rumah dengan ciri-ciri lain seperti rumah yang pemiliknya memutuskan tali silaturahim atau suka memakan harta anak yatim, memakan riba dan sebagainya. Semoga semua ciri-ciri tersebut tidak ada di rumah kita, supaya setiap harinya kita bisa mendapatkan anugerah dari kunjungan para malaikat rahmat yang senantiasa ikut mengaminkan doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.